Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata arus salam budaya. Berjumpa lagi di channel saya Buntat Borneo Tambak Baya. Di video kali ini saya akan menceritakan sejarah misteri Keramat Batu Mali. Keramat Batu Mali berada di pedalaman Desa Samade, Kecamatan Banyuke Hulu yang terletak di Dusun Insang atau Kampung Lama Paloh dan Tumiris. Kampung ini dipisahkan dengan aliran Sungai Santona dengan Dusun Bandung Santona dan Dusun Samade. Dahulu kala Sungai Santona sebagai transportasi menuju Ngabang yang sekarang ini menjadi kota Kabupaten Landak. Sungai Santona mengalir menjadi satu dengan Sungai Banyuke. Dari arah selatan Sungai Banyuke mengalir, sedangkan Sungai Santona mengalir dari arah utara dan menyatu di Desa Untang bagian arah barat mengalir menjadi satu aliran sungai menuju Ngabang. Sungai ini cukup dalam, lebar kurang lebih 15 meter. Di zaman dahulu kala, perkampungan asal orang-orang penyandut di Kampung Banuk Salimut dan Kampung Paloh dan Temiris sekarang menjadi Dusun Insang. Di sepanjang aliran sungai tumbuh kayu-kayu besar diapit oleh hutan belantara sepanjang aliran sungai dengan pohon kayu belian dan jenis kayu lainnya seperti kayu keladan dan meranti. Kondisi hutan sangat masih utuh dan lebat. Sumber ikan berlimpah ruah, air yang jernih sejuk bagaikan es. Sungai Santona bisa menggunakan perahu atau sampan di kala itu. Dikarenakan kondisi air melebihi setinggi ukuran orang dewasa, maka itu tidak heran sebuah perahu bisa digunakan melewati sungai tersebut. Dan di masa itu selalu menggunakan transportasi sungai karena belum ada jalan dibangun sebelum penjajahan bangsa Belanda masuk di Indonesia. Di saat kerajaan Keraton Mempawah mau menuju kerajaan Keraton Ngabang yang dipimpin oleh Udak Wandana dan bersama prajurit kerajaan untuk berangkat menuju Ngabang, mereka menggunakan perahu yang berukuran yang cukup besar, dilengkapi dengan peralatan meriam dan bekal makanan untuk di perjalanan selama masa mereka sampai di tempat tujuan, yaitu di Keraton Kampung Raja di Ngabang. Tentunya mereka telah mempersiapkannya dengan matang. Tiba-tiba saat perahu mereka memasuki Sungai Santona melewati perkampungan Paloh atau Insang, para anggota keraton terdampar atau kandas di tepi Sungai Santona yang saat itu melintasi tempat kediaman Ria Kudu dan Ria Mambang. Kedua sosok ini hidup dalam hutan pesisir sungai dan tinggal di tepi aliran Sungai Santona. Kedua adik-beradik ini memiliki sosok tubuh yang gagah dan memiliki ilmu tinggi dan kuat. Keadaan kehidupan masih sangat primitif. Di sekitar hutan banyak binatang dan burung anggang maupun jenis burung lainnya. Karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya untuk melewati tempat kediaman kedua adik-beradik ini, terjadi suatu yang tanpa diketahui oleh penduduk maupun Ria Kudu dan Ria Mambang. Dikarenakan kedua adik-beradik ini lebih dekat tempat tinggal mereka di aliran Sungai Santona dibandingkan dengan penduduk lainnya, tanpa ada merasa keraguan dan perasaan aneh sedikit pun dari anggota keraton yang dipimpin oleh Udak Wadana bersama 6 prajuritnya. Tiba-tiba saat melintas tempat kediaman Ria Kudu dan Ria Mambang, seakan-akan perahu mereka seperti berbelok ke arah kiri dan menepi mengapit menuju tebing pada bagian tempat yang rata dan terdampar, tidak bergerak baik perahu dan semua anggota prajurit dan termaksud pimpinan Udak Wadana seperti patung tanpa ada salah satu pun dari mereka dan seisi perahu bersama satu meriam yang dibawa untuk senjata pamungkas mereka tidak luput, semua telah menjadi batu di tepi Sungai Santona. Ketika keesokan harinya salah satu warga kampung ingin mengadakan kegiatan acara dalam keluarganya, turun di hutan untuk mencari daun sebagai bahan membungkus nasi. Kebiasaan penduduk suku Dayak masa itu bahkan masih ada saat ini, masih digunakan. Ketika menelusuri Sungai Santona, salah seorang ibu dan membawa beberapa ekor anjing sebagai teman untuk turun di hutan.
Beberapa saat anjing menggonggong yang terus-menerus tiada hentinya. Mendengar suara anjing yang tidak berhenti menggonggong, seorang ibu ini mendekati anjing-anjing itu. Apa yang terjadi? Hanya menggonggong 7 buah batu wujud manusia dan perahu bersama meriamnya yang ukurannya sebesar betis orang dewasa. Kejadian ini membuat seorang ibu menjadi heran dan bingung, sambil membawa anjingnya pulang ikut bersamanya. Sesampai di rumah, seorang ibu yang warga kampung Paloh, Dusun Insang, memberitahu kepada orang tertua seperti ketua adat dan orang tua di masa itu, bahwa di saat dia mencari daun bersama anjing yang dibawanya, menggonggong batu yang ada di tepi sungai Santona. Anehnya batu itu berwujud manusia dan seperti perahu dan meriam. Hasil musyawarah tokoh tertua supaya dibuat adat agar tahu tujuan dan maksudnya, dan takut seperti ada kedatangan bencana, maka dibuat adat menggunakan peraga adat yang lengkap. Dikurbankan seekor ayam, seekor anjing, dan seekor babi maupun peraga adat lainnya. Upacara adat pun berlangsung sampai selesai tanpa hambatan. Menjelang malam hari, semua warga istirahat tidur dengan lelap. Namun ada petunjuk dalam mimpi kepada ketua adat yang membuat upacara adat saat itu. Batu-batu ini berbicara dan menyampaikan pesan bahwa kami ini terdampar di sini tidak bisa melewati tempat Ria Kudu dan Ria Mambang adik-beradik, maka kami menjadi batu. Maka kami berpesan kalau kalian ingin memelihara kami dan membuat adat meminta apapun dalam kehidupan kalian, jangan pakai anjing dan babi, sebab bagi kami mali artinya pantang atau tidak boleh, sebab kami dari keraton. Keesokan hari, kedua batu-batu ini berpindah tempat kurang lebih 100 meter dari sungai Santona. Maka saat itu orang-orang kampung memelihara dan tidak boleh upacara adat di Batu Mali menggunakan anjing dan babi, sama yang disampaikan oleh Ria Kudu dan Ria Mambang agar orang kampung tersebut jangan melakukan upacara adat khusus di Batu Mali mengorbankan anjing dan babi, sebab mereka sudah menjadi batu dan keturunan keraton. Nah, kejadian ini maupun pesan-pesan itu disakralkan oleh orang tua zaman dahulu sampai sekarang, maka dibuat pantulak di tempat kediaman Ria Kudu dan Ria Mambang, orang di kampung itu yang saat ini masih tempatnya, dan Batu Mali dipelihara dan dilestarikan karena keramat Batu Mali dijaga Ria Kudu dan Ria Mambang, adik-beradik dari Ria Sinir. Demikian juga tempat atau tambawang Ria Kudu dan Ria Mambang, orang-orang kampung Insan dijadikan tempat yang sakral juga, yaitu pantulak. Sedangkan Ria Sinir mempunyai karisma dan kesaktian sendiri dalam cerita dan sejarah di masa dia hidup, yang berada di Jaring, Kecamatan Manyuki, Kabupaten Landak. Semoga cerita sejarah misteri keramat Batu Mali tidak lagi kisahnya menjadi simpang siur kepada pemegang adat istiadat dan sejarah budaya kepada generasi kita di akan mendatang. Sejarah dan informasi ini didapatkan dari narasumber tokoh adat. Yang pertama, Temenggung Thomas Tarus almarhum. Yang kedua, Temenggung Paulinus Bibi almarhum. Yang ketiga, Imam Ritual Kampung Pius Bapak Rajali. Yang keempat, Temenggung Obeng saat ini. Yang kelima, Panglima Mian Tambakbaya, penelusur pengisah sejarah dan penulis sekaligus memelihara dan melestarikan budaya dan adat Batu Mali. Sekian salam dari kami, Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Arus, salam budaya.